Itu saya terima di tanggal 28, jadi 2 hari yang lalu. Jadi pas saya upload video ini, nah, saya mendapatkan copyright. Ternyata copyrightnya itu ada yang saya kasih ini, jadi ada kayak suara, tapi suara inilah kayak apa sih, suara buat nambah-nambahin di video gitu. Nah, halo guys, jumpa lagi di channelnya Agung Ireng. Guys, pada malam ini kemarin saya dapat email, ya email nggak enak sih dari Google. Jadi pas saya upload video saya, yaitu yang kemarin judulnya ngeprank pakai Google Voice, itu kena copyright. Nah, kok bisa sih kena copyright? Nah ini guys, saya terangin di laptop. Nah ini kan jadi saya buka pakai Opera. Ini channel YouTube saya. Nah, kemarin pas saya buka, jadi pas saya buka YouTube Studio, jadi ada peringatan nih. Peringatannya belum saya hapus. Nah ini notifikasi penting. Video receive a copyright claim. Jadi yang pas saya bikin video prank gombalin Google Assistant, istri sampai ngakak, itu ternyata kena copyright. Nah, sontak saya ini dong, saya langsung panik gitu kan. Saya panik, tapi saya juga gimana ya, karena ini juga harus, saya ada buat juga lumayan agak lama sih. Nah, terus gimana caranya? Caranya gampang. Karena ini notifikasinya itu saya dapat dari YouTube, saya juga dapat notifikasi dari sini, nah, dari email. Nih, jadi ini kayak gini nih. Ada guys, mana kemarin tuh, jadi ada email dari YouTube kalau saya mendapatkan copyright. Nah ini dia, ini guys. Itu saya terima di tanggal 28, jadi 2 hari yang lalu. Jadi pas saya upload video ini, nah saya mendapatkan copyright. Ternyata copyrightnya itu ada yang saya kasih ini, jadi ada kayak suara, tapi suara inilah kayak apa sih, suara buat nambah-nambahin di video gitu. Nah itu namanya Carlos Whisper. Jadi bisa sih ini di-upload, cuma nggak bisa untuk dimonetize. Udah tuh saya bingung tuh. Tapi akhirnya Google juga kasih saya kemudahan gimana caranya yang copyright ini bisa menjadi monetasi lagi. Nah, sini guys, ini saya kasih tahu caranya. Jadi setelah YouTube email ke saya juga dikasih notifikasi. Ya di sini ada pilihannya view option. Nah, view option kita klik aja. Nah, nanti di sini itu dia ada kayak keterangan untuk menghapus bagian yang kena copyright atau enggak dari menit keberapa sampai keberapa itu bisa dipotong. Nanti di sininya nih ada nih pilihannya. Nah, kalau nggak mau ribet, kalian tinggal pilih hapus lagu yang melanggar hak cipta. Atau kalau misalkan kalian ingat itu di menit keberapa sampai menit keberapa itu hak ciptanya, itu bisa namanya di trim. Nah, nanti sini ada pilihan option. Kalau saya yang paling mudah itu tinggal pilih hapus lagu dari hak ciptanya. Jadi kalau misalkan kalian pernah dengar yang namanya
kayak suara itu namanya careless whisper, itu mendingan gak usah dimasukin lagi karena udah termasuk copyright. Nah, kalau sudah, itu ada prosesnya. Prosesnya itu mungkin ya bisa sampai 1-20 menit. Jadi nggak bisa langsung, jadi Google juga perlu untuk menghapus dari background yang kalian pasang. Nah, itu ada prosesnya. Nah, kalau sudah prosesnya sudah selesai, notifikasinya ini masih akan tetap di sini. Tapi untuk videonya itu nanti kalau sudah selesai dihapus copyrightnya, nah ini dia sudah jadi hijau lagi. Nah, kayak gini udah bisa dimonetize. Nah, ini udah aktif nih. Jadi kalau kalian yang punya video tapi kena copyright, jadi jangan panik dulu. Kalau misalkan kalian panik, langsung hapus videonya. Sayang, udah capek-capek buat, tapi kalian habis itu langsung hapus. Jadi saran saya, dilihat dulu mana sih bagian video kalian yang ada copyrightnya gitu. Kalau misalkan di menit keberapa kalian hafal, ya udah itu tinggal dihapus. Nanti di menunya YouTube itu ada untuk menu untuk menghapus backsoundnya itu. Udah di situ nanti YouTube tinggal proses, kalian tunggu. Daripada kalian harus upload ulang, tapi sebelum diupload diedit lagi. Nah, itu perlu waktu lama lagi. Jadi sekarang ada kemudahan untuk bagaimana YouTube bisa mempermudah kita kalau kita ini kena copyright. Mudah-mudahan sih dari pengalaman saya ini bisa berguna untuk kalian. Apalagi ini di tahun 2020, jadi usahakan jangan membuat video yang ada unsur-unsur copyright. Kalau misalnya ada copyright, mendingan kalian dihapus. Kalau enggak, pilih yang lagu-lagu yang tanpa copyright. Oke, semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang YouTuber pemula. Dan kalau misalkan kena copyright atau kena teguran dari YouTube, jangan cepet-cepet panik, dipelajari dulu aja. Nanti kalau misalkan ada kesusahan, nggak apa-apa, nanti tanya ke saya, bisa komen di bawah, atau mungkin bisa googling juga gimana sih cara untuk mengatasi copyright gitu. Banyak kok caranya. Jadi jangan langsung ambil tindakan, jangan langsung panik gitu. Yang penting kita pelajari dulu. Tapi nggak terlalu lama sih kalau misalnya itu. Yang penting jangan panik dulu aja. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Dan juga jangan lupa guys, jaga kesehatan kalian, apalagi jangan sering-sering berkumpul di luar rumah. Karena mengingat sekarang kondisinya lebih baik berada di rumah saja. Kalau misalkan memang benar-benar penting untuk keluar, ya usahakan cepet, jangan terlalu lama untuk berkumpul di kerumunan. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.